I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the ancient sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Katakan amin. Sebab Tuhan baik, katakan amin. Yang bersyukur, mari lebih lagi kita memuji Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama bersyukur bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hey. Mari dengan bersukacita. Oh, haleluya. Pengakuan kami Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Amin, boleh dengan sukacita. Come on. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Yesus pilihan kami. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu itu yang mengubahkan setiap kami. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oleh dengan sukacita. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ini iman kami. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang
Yesus kau pilihanku, Yesus kau pilihanku, Yesus kau pilihanku. Haleluya. Hanya Yesus pilihan hidup kami. Dia Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus memuliakan Engkau. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Sukacita kami penuh, dan kami mau bertepuk tangan karena sukacita kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di iman kami ya Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Yesus yang layak, hanya Kau yang layak dipilihkan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh haleluya. Mari bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Dia yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hati kami penuh dengan pujian Tuhan. Kau penyelamat kami. Haleluya. Hanya pujian dan syukur yang kami naikkan kepadamu, Yesus saja. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Syukur kami bagimu Yesus. Mari bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Ya sumber kekuatan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia.
Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Dari tempat ini kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami elulukan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu dari tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Sing hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Oh, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Oh, you are holy,
Pagi ini ya Tuhan kami datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Kami ingin membawa seluruh rangkaian perjalanan kami di sepanjang minggu ini. Dan kami ingin membawa ya Tuhan seluruh pekerjaan, pelayanan, dan benih yang telah kami tabur. Bukankah Kau berjanji pada hari yang ke-7 Engkau akan memberkati dan Kau akan menguduskan setiap kami. Dan kami berdoa saat ini ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Oh rabatakaralamatu rialalasa dediaralabara. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Jamah kami, jamah kami. Oh rabatakaralamasa. Mari saudara buka kedua tangan saudara sebagai tanda kita membuka hati. Roh Kudus, Roh Kudus, oh ralabaya ralabaya ralabasa sucikan dan kuduskan kami ya Yesus. Urapi kami ya Roh Kudus kuasai kami. Engkau mengambil alih ibadah ini ya Tuhan. Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Yesus. Oh, mari berdoa sekarang, berdoa, berdoa. Tuhan, kami mengangkat doa-doa kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang menjawab doa kami. Mari lebih lagi. Kami berdoa buat jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Oh, kami berdoa ya Tuhan, terobosan demi terobosan, Kau membangkitkan roh kami, Kau membangkitkan kekuatan kami. Seperti Engkau bernubuat, tulang-tulang kering bangkit. Kau membangkitkan hidup kami dari kekeringan. Tuhan, Kau memenuhi kami dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes. Kami berdoa ya Tuhan, kirimkan malaikat-Mu untuk menuntun kami, untuk menjaga kami, dan membawa kami ke tempat yang Kau sediakan buat kami. Amin Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Kau membawa kami menemukan padang yang berumput hijau. Ya Tuhan.
dan air yang tenang. Tuhan, Kau menyegarkan jiwa kami. Kau memperbaharui roh kami. Yang sakit, Tuhan Kau menyembuhkan. Amin Tuhan. Yang terikat, Engkau melepaskan. Amin Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Engkau mengangkat beban kami. Kau memberikan damai dan sejahtera buat kami. Dan kami berdoa, ya Tuhan, hiburkan kami, hiburkan kami. Oh, Rabaya Rabata Karala Basya, Rabaya Engkau yang memenuhi kehidupan kami dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Engkau mengangkat duka cita. Engkau mengubah kain kabung menjadi pakaian pesta. Dengan kesukaan, dengan tertawa, kami akan melayani-Mu, ya Tuhan. Dengan penuh sukacita, kami akan hidup di hadapan-Mu. Ya Rahama, ya Rahama Sanu. Haleluya. Nama ya Rahama Sanu. Siki nama ya Rahama Sanu. Saudara bebaskan roh saudara. Oh, Jangan dipadamkan, saudara. Oh, orang yang berbahasa roh, dia sedang membangun dirinya sendiri. Mari saat ini bangun, bangun. Ulurkan tanganmu ya Tuhan sekali lagi, dan Engkau mengajak kami untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib. Engkau
Engkau mengajar kami jalan-jalan-Mu. Sehingga kami boleh masuk ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Dan kami boleh tinggal di dalamnya. Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu dan urapi kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, saya ucapkan shalom buat kita semuanya. Mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan pada hari yang kemarin. Nah, jadi bagi yang tidak hadir, nah Anda bisa kemudian lihat linknya dan kemudian mempelajari firman-firman yang telah disampaikan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 menceritakan pada waktu Tuhan Yesus itu naik ke atas kayu salib. Maka tirai daripada bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terkoyak menjadi dua. Dan peralatan-peralatan yang ada dalam ruang kudus dan ruang maha kudus terbuka dan bisa kemudian dilihat oleh orang-orang yang tadinya tidak diizinkan untuk berada di tempat yang kudus. Dengan kata lain, maka penulis kitab Ibrani mencatat oleh darah Yesus. Sekarang kita penuh keberanian untuk dapat masuk ke tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, yaitu tabir dirinya sendiri. Melalui kematian daripada Tuhan Yesus yang ada di kayu salib, maka kita beroleh akses untuk kembali kepada Bapa yang ada di surga. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang berkata, I am the way, I am the truth, and I am alive, the life. Dan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, kata Tuhan. Tuhan bukan salah satu jalan. He's not a life. He's not a way, but He is the way. Dia adalah jalan, ada perbedaan. Nah, kalau banyak orang berkata banyak jalan ke Roma, nah silakan. Tetapi kita diberikan satu kepastian bahwa melalui Kristus kita akan sampai ke rumah Bapa yang ada di surga. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, Anda gak mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahun ini adalah tahun yang ke-42 saya melayani. Dan selama 42 tahun, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat gereja yang ada di kota-kota yang ada di Indonesia dan juga gereja-gereja yang berada di luar negeri. Ada satu hal yang saya temukan di dalam perjalanan saya 42 tahun, banyak orang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak banyak yang punya pengalaman bertemu dengan Tuhan secara langsung, encounter with the Lord. Tidak banyak daripada jemaat yang memiliki kemampuan untuk mendengar suaranya. Tidak banyak daripada jemaat yang mengerti rancangan-rancangan Tuhan dalam hidupnya. Nah, apa yang terjadi? Saya mau cerita kejadian pada tahun 2004 dan 2005. Pada waktu tsunami itu menghantam Aceh,
Maka 300.000 jiwa meninggal pada waktu itu. Ada sesuatu yang aneh. Para ahli kemudian mulai menyelidiki. Nah, mengapa tsunami bisa terjadi dan bagaimana cara para ahli itu mencegah kerusakan dan korban yang begitu banyak meninggal karena tsunami. Maka para ahli kemudian menyelidiki, mereka mendapati ada ikan-ikan yang tidak terdapat di pantai selatan daripada benua Afrika atau di sebelah selatan daripada negaranya Nelson Mandela. Mereka menemukan ikan-ikan yang tidak ada di sana sebelumnya. Dan ternyata ikan-ikan ini adalah ikan-ikan yang hidup di sekitar daripada pesisir pantai Sumatera. Sebelum tsunami datang, ikan-ikan tersebut hijrah, melarikan diri dan kemudian mereka tinggal di Afrika Selatan. Saya pergi ke Thailand dan waktu saya menonton gajah yang bisa main sepak bola, maka pawangnya berkata, sebelum tsunami datang, sebelum gajah-gajah, saudara, memberontak, melepaskan diri daripada rantai yang mengikat kakinya, dan gajah-gajah itu lari naik ke atas gunung, ke atas bukit. Dan tidak lama kemudian maka tsunami datang menghantam Aceh. Sebelum tsunami datang, gajah-gajah tahu. Koran Kompas headline menceritakan seorang komandan ingin berlatih. Dia membawa satu kompi tentaranya untuk berlatih di pinggir pantai yang ada kemudian di Aceh. Tiba-tiba waktu mereka berjalan, dia lihat burung-burung terbang ke arah yang aneh. Dan waktu dia melihat ada fenomena yang kemudian ya terjadi, yang dia nggak tahu kenapa burung-burung itu tiba-tiba melarikan diri dengan lintasan yang tidak sebagaimana mestinya. Maka dia curiga, ada apa ini? Maka kemudian dia membatalkan latihan itu. Satu kompi selamat. Why? Karena burung. Koran Kompas juga headline mencatat pada waktu Gunung Merapi meletus. Dan sebelum kejadian itu, monyet-monyet lari dari atas Gunung Merapi itu turun ke bawah. Apa yang dialami, fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, saudara, pernah juga terjadi pada waktu zaman Nuh. Binatang mendengar suara Tuhan, berpasang-pasangan, mereka kemudian naik ke perahu yang dibuat oleh Nuh. Tapi heran, manusia tidak sanggup mendengar suara Tuhan. Alkitab mencatat bahwa kita berada di akhir zaman. Dan di hari-hari terakhir maka sangkakala Allah yang terakhir akan ditiup. Pada waktu sangkakala Allah terakhir ditiup, maka yang pertama, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan mereka kemudian akan diangkat naik ke surga. Dan yang kedua, saudara dan saya yang masih hidup, kita akan diubah dalam sekejap dan kita akan diangkat menjemput Tuhan di awan-awan yang permai. Pertanyaannya, waktu sangkakala Allah itu ditiup, apakah Anda punya kemampuan untuk mendengar? Saudara, pertanyaannya, mengapa kita kehilangan kemampuan padahal Tuhan tidak jauh-jauh amat? Alkitab mencatat, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait
Allah. Tempat di mana roh Allah itu tinggal. Dia bukan tinggal di surga dan kita tinggal di bumi. Dia tinggal di sini. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Immanuel yang artinya God is with us. Tuhan bersama dengan kita saat ini, bukan kemarin, bukan yang akan datang. Hari ini dia bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, apakah Anda punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam tubuh kita, yang ada bersama-sama dengan kita? Karena pada waktu kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suaranya, maka saudara, kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Pada suatu hari, Tuhan dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka Tuhan lapar. Maka iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan berkata, hei iblis, tidakkah kamu tahu bahwa setiap manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap manusia itu hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maaf ya, bukan dari mulut pendeta. So, pertanyaannya, Anda punya kemampuan nggak mendengar? Kalau Anda tidak punya kemampuan untuk mendengar, maka lama-lama kehidupan rohani Anda itu mati. Hari ini banyak orang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, nah ini sangat disayangkan, rohnya mati. Karena rohnya tidak punya kemampuan berkomunikasi. Ingat, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengambil debu tanah, Tuhan membuat manusia dengan tanahnya, dan kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Maka manusia menjadi makhluk hidup, a living soul. Dan Allah yang adalah roh, berbicara juga melalui roh manusia. Nah, mari kita akan lihat, saudara, apa yang terjadi pada waktu Tuhan bangkit dari antara orang mati, dan Tuhan berkali-kali menampakkan diri, dan Tuhan membuktikan bahwa dia hidup. Nah, karena pada waktu murid-murid bertemu dengan Tuhan, murid-murid tidak mengenal dia. Contoh, waktu kemudian Tuhan berjalan di atas air, di atas danau Tiberias, maka Petrus salah satu daripada murid yang paling dekat. Dia berkata, hantu, hantu, itu hantu. Tuhan bilang, no, ini aku Tuhanmu, bukan hantu. Antara Tuhan dan hantu bedanya tipis. Waktu Tuhan bangkit dari antara orang mati ini, maka tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, karena murid-murid dalam keadaan takut, dalam keadaan galau, dan Tuhan berkata, Shalom. Setelah mereka kaget, siapa orang ini? Dari mana orang ini? Mereka tidak mengenal dia. Sampai Tuhan itu memecah-mecahkan roti, baru murid-murid sadar, ini Tuhan, ini Tuhan. Waktu Tuhan bangkit dari antara orang mati di danau Tiberias, dan Tuhan berkata, hei anak-anak, adakah makanan padamu? Mereka berkata, tidak ada. Kemudian Tuhan berkata, lemparkan jalamu di sebelah kanan perahumu.
waktu mereka menangkap 152 ekor ikan yang besar-besar, maka Yohanes kemudian berkata kepada Petrus, itu Tuhan itu. Sadar bahwa itu Tuhan. Sebelumnya mereka tidak mengenal dia. Murid yang pernah makan, tidur, hidup 3,5 tahun bersama dengan Tuhan, tidak memiliki kemampuan mengenal dia. 2 murid yang berjalan ke Emmaus, mereka sedang berbicara dan tiba-tiba Tuhan bergabung dengan mereka. Tuhan bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Kleopas marah, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu bahwa Yesus telah disalibkan dan mati dan dikuburkan? Saudara, maka Tuhan mengangkat selubung yang menyelubungi hati dan pikiran mereka. Kemudian mereka kaget, loh ini Tuhan yang telah bangkit. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, apa yang terjadi pada waktu seseorang itu bertemu dengan Tuhan, encounter with the Lord. Nah, saya cerita. Tahun 84 di kota Surabaya, pertama kali saya bertemu dengan Tuhan. Di tahun 2000, maka untuk kali yang berikutnya, secara korporat, kami juga bertemu dengan Tuhan. Dan dilanjutkan dengan beberapa peristiwa yang lain. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi setelah itu? Saudara, setelah saya bertemu dengan Tuhan, maka saya mulai masuk ke dalam pelayanan. Saya mulai melayani ke kampung-kampung, ke desa-desa, dan saya masuk kemudian ke kampung-kampung yang ada di Provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan teman-teman yang ada di pelayanan desa terpadu. Apa yang terjadi pada waktu Yesaya bertemu dengan Tuhan? Dicatat dalam tahun matinya Raja Uzia, maka tiba-tiba Yesaya melihat Tuhan yang duduk di atas tahtanya. Dan pada waktu Yesaya melihat, Yesaya mendengar suara yang berkata, siapakah yang akan kuutus? Maka perjumpaan antara Yesaya dengan Tuhan, dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Waktu Tuhan pertama kali bertemu dengan perempuan di Samaria, maka apa yang terjadi? Seorang wanita yang malu untuk mengambil air pada waktu pagi hari karena suaminya ada 5. Nah gitulah. 4 suami dia nikahi dan 1 suami dia hidup bersama-sama tanpa ikatan nikah. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia menjadi penginjil yang pertama dalam Alkitab. Musa pada waktu bertemu dengan Tuhan berubah dari seorang anak pangeran, Prince of Egypt. Dia berubah kemudian menjadi seorang gembala yang mengembalakan umat Tuhan. Paulus dari seorang pembunuh yang membunuh Stefanus dan dia membawa surat untuk membunuh anak-anak Tuhan. Waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia berubah menjadi seorang penulis Alkitab dan seorang pemenang jiwa yang luar biasa. Nah, saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Musa berubah, Paulus berubah, saya berubah, Anda pun bisa berubah. Katakan sebelah kiri kanan Anda pun bisa berubah. Anda pun bisa berubah. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku
seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru, ubah hatiku ubah hati seperti dirimu. seperti Engkau penjunan, engkau penjunan ku tanah liat, bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku, ubah kami ya Tuhan, menjadi baru, Jesus, Jesus. ubah hatiku Amin. Seperti dirimu. Saya minta musik saja. Berapa tahun Anda mengenal Tuhan? Murid-murid hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Mereka berubah dari seorang nelayan menjadi pemenang jiwa. Perjumpaan mereka dengan Tuhan mengubah seluruh kehidupan mereka. Dan mereka rela untuk menjadi pelayan daripada Tuhan. Mereka tidak hanya duduk menjadi pendengar yang baik. Mereka tidak hanya menjadi a follower yang baik. Tetapi mereka menjadi pelayan yang baik. Halo? Pada waktu Yesaya bertemu dengan Tuhan, maka dia berkata, "Cilakalah aku, karena aku adalah seorang yang najis bibir." Waktu seorang ketemu dengan Tuhan, saya percaya dia akan melihat seluruh kekurangannya. Mengapa? Karena Alkitab berkata begini, firman itu adalah cermin, tempat di mana kita bisa melihat keberadaan kita. Yakobus mencatat itu. Nah, apa yang terjadi pada waktu Adam dan Hawa meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan? Nah, pada waktu kemudian ada dosa yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan, maka manusia berubah jadi keras. Coba lihat wajah sebelah kiri kanan Anda. Ya. Nah, karena kalau saya suruh lihat langsung wajahnya. Kalau enggak, nah, kemarin Pak Yunus bilang sama saya, Pak Bambang mesti periksa pankreasnya. Karena kalau dulu keras, ya, saya orang yang keras. Tapi begitu ketemu Tuhan, berubah. Saya percaya Pak Yunus juga nanti berubah.
Jadi kalau sekarang kumisnya nanti beda. Percaya beda. Nah, kita lihat. Kejadian pasal 3 mencatat pada waktu kita jatuh dalam dosa maka hubungan itu rusak. Hubungan manusia dengan Allah rusak, hubungan manusia dengan manusia rusak, hubungan manusia dengan alam sekitarnya rusak, hubungan manusia dengan dirinya sendiri rusak. Saya kira Pak Edi udah khotbahkan itu, saya nggak perlu ngulang lagi. Tapi yang penting adalah dosa itu merusak hubungan, relationship. Itu rusak semuanya. Nah, kenapa bisa rusak? Saudara, karena dosa itu mengakibatkan, kenapa bisa rusak? Karena setelah berpisah dengan Tuhan, manusia itu menjadi keras. Itu, Pak Daniel, hati-hati loh. Jadi kalau kita lihat tuh orang sudah mulai, pokoknya gitu, udah hati-hati dah. Kenapa? Nih lihat nih. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi telah menjadi rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, kata bumi diambil dari kata tanah. Eres, land. Jadi, saudara, kekerasan itu akan membuat tanah itu rusak. Tanah itu tempat di mana kita mencari makan, tempat di mana kita mencari minum, tempat di mana kita mencari kehidupan kita karena apa yang kita makan, minum, pakai semua dari tanah. Apa yang merusak? Kekerasan. Di dalam Yehezkiel pasal 7 ayat yang ke-11 mencatat bahwa kekerasan bersimaharajalela yang menjadi penopang seluruh kejahatan. Jadi, di mana ada kekerasan, maka di situ kejahatan merajalela. Nah, satu waktu saya bertemu dengan Prof. Sibarani, seorang ahli adat Batak. Saya mau tanya berapa orang yang ada hadir di sini dari suku Batak. Tampilkan tangan tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Ayo, hala kita. Nah, saya tanya gini, Prof, ada nggak kata minta maaf dalam kamus orang Batak? Ada nggak, Inang? Nggak ada, Inang. Nggak ada. Ini udah dicek kemana-mana. Orang Batak adalah satu-satunya suku yang tidak bisa minta maaf. It is true. Saya konsultasi dengan profesor yang ahli sejarah Batak. Makanya Anda lihat orang Batak mukanya ketat-ketat. Suruh minta maaf dia. Tak sama kau, tak sama aku. Sama siapa, Inang? Makanya setan, iblis yang ada di Sumatera Utara kaya-kaya. Karena tak sama aku, tak sama kau, biar sama si... Nah, tetapi kemudian Prof. Sibarani berkata, cara orang Batak minta maaf, dia akan buat ikan arsik, atau dia akan buat babi, buat hula-hulanya. Dan kalau dia minta maaf, dia akan bawa tuh makanan tuh. Dipersembahkan kepada hula-hulanya atau kepada orang yang kepada dia bersalah. Nah, mukanya nggak garang lagi, nggak ketat lagi. Apa kau nggak begitu lagi? Nah, mukanya teduh, ya udah nunduk dia. Nggak tahu, minta maaf.
Nah, hari ini saya percaya orang Batak pun bisa berubah. Kapan dia berubah? Waktu dia ketemu Tuhan. Apakah suami Anda bisa bertobat? Bisa. Kapan dia bertobat? Waktu dia ketemu Tuhan. Dia berubah. Musa berubah menjadi orang yang paling lembut hatinya. Berubah. Nah, coba lihat kiri kanan lagi. Bisa berubah. Tepuk tangannya kurang keras. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuklah aku, ini doaku, ubah menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Next. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya apa saudara? Halo? Supaya kita dapat Nah, katakan sebelah kiri kanan Anda, ya. Salib, Tuhan mati supaya kita bisa beribadah. Tuhan ajarkan begini kepada kita. Pada waktu kamu menghampiri mezbah dan kamu ingin mempersembahkan korban, kamu ingat kamu punya masalah. Apa yang kamu mesti lakukan? Tinggalkan mezbah ini. Pergi berdamai dulu. Kenapa? Karena tanpa perdamaian, tanpa salib, kita nggak bisa beribadah, Pak. Itu tangkap itu. Karena Tuhan membuka jalan untuk bertemu dengan Bapa, yaitu melalui dirinya. Waktu dia mati di atas kayu salib, maka darahnya menyucikan kita dan salib memperdamaikan kita dengan Tuhan, memperdamaikan kita dengan sesama, memperdamaikan kita dengan alam sekitar, dan memperdamaikan kita dengan diri sendiri. So, pertanyaannya, posisi Anda di mana? Posisi Anda ada di dalam perjalanan menuju ke rumah Bapa, menuju ke tempat kudus, tempat di mana Tuhan ada, atau Anda berkata, kalau dia belum bertobat, saya tidak akan kemudian rekonsiliasi. Saya tidak akan mengampuni dia. Saudara, wait a minute. Kalau Anda keras dengan cara seperti itu, kalau dia tidak bertobat, saya tidak mau mengampuni. Dengar, dosa Anda pun gak akan diampuni. Kalau dosa kamu tidak diampuni, tetap ada penghalang yang menghalangi. Anda mau ketemu dengan Tuhan, Tuhan jauh dari Anda. Tapi kalau Anda mau mengampuni, penghalang yang menghalangi disingkirkan.
Sehingga Anda dapat beroleh akses untuk datang dekat. Sampai kemudian Anda mendengar suaranya. Anda mengenal isi hatinya. Galatia pasal 6, 14, 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi yang menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, apa sih arti daripada ciptaan baru? Ciptaan baru itu adalah orang yang membawa damai dimanapun dia berada. Halo? Halo? Nah, kalau Anda membawa damai, nah lihat kiri kanan lagi mukanya, ketat nggak? Kan nggak mungkin Anda kemudian membawa damai. Damai kau, tak damai kutalan kau. Kan nggak mungkin begitu. Anda bawa damai, nah saya percaya perkataannya, tindakannya itu pasti berubah. Bisa katakan amin? Nah, kenapa kita tidak memiliki kemampuan bertemu dengan Tuhan? Matius 5. Berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kenapa kita tidak punya kemampuan untuk melihat yang supranatural? Padahal pelayanan musik itulah pelayanan nubuat. Pelayanan nubuat adalah pelayanan di mana kita melihat apa yang ada di surga dan kita menyampaikan. Kalau tidak, ibadah kita hanya liturgi. Hanya hukum yang mematikan. Tapi tidak ada roh yang membuat ibadah itu hidup. Habisin ya. Sampai jam berapa sih? Nah, siapa yang mau dekat dengan Tuhan? Mau? Maliahi 3 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata begini, sejak dari zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Maka Tuhan berkata kepada Israel, kembali kepadaku. Kalau kamu kembali, aku akan kembali. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, Anda mau kembali? Aminnya saudara agak lemes, mau kembali? Amin. Yang mau kembali, katakan sebelah kanan Anda, kembalikan perpuluhan itu. Ngomongnya gini. Ngomong sama sebelahnya, kembalikan perpuluhan itu. Orang pelit gak masuk surga. Amin. Kan diajarin, kalau ada orang minta baju, kasih juga jubah. Kan gitu. Jadi kalau berani ngajak makan, berani juga kemudian nawarin jus. Kalau orang ngajak jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kan begitu. Iya. Nah. Persembahan perpuluhan, ya, ini bukan persembahan transaksional. Kalau kita memberikan persembahan perpuluhan, Tuhan akan berkati kita. Tinggalkanlah pemikiran seperti itu. Tapi orang yang memberikan perpuluhan adalah orang yang rindu untuk kembali dengan Tuhan. Orang yang mau datang mendekat, to draw near. Kemarin saya sampaikan, waktu Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal,
Maka Abraham bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, akulah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kamu perlukan. Waktu Yakob memberikan persembahan perpuluhannya, maka Tuhan berkata, inilah aku, dan dia melihat tangga yang kemudian menjulang dari tempat di mana dia tidur sampai dengan ke surga. Ada banyak kesaksian, nanti bulan depan saya akan saksikan lagi. Karena waktunya habis, sudah minus 4 menit. Saya habisin ya, yang terakhir ya, nah ini biar dapat. Persembahan, saudara, diambil dari kata aslinya karaf, yang artinya adalah to draw near. Jadi orang yang membawa persembahan adalah orang yang mau datang mendekat. Halo? Mau gak datang mendekat kepada Tuhan? Amin. Nah, jangan datang dengan tangan hampa. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, persembahkan korban syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mesbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Saya mau tambahkan sedikit lagi. Nah, pada waktu Ayub diberkati dengan kekayaan, maka apa yang diakalkan oleh Ayub dengan kekayaannya? Dia menggunakan kekayaannya untuk mendamaikan anak-anaknya dengan Tuhan. Waktu Abraham diberkati oleh Tuhan, maka Abraham menggunakan kekayaannya untuk memberkati Melkisedek. Waktu Daud diberkati dengan kekayaannya, Daud menggunakan kekayaannya untuk memuliakan Tuhan. Saya tahu Anda diberkati Tuhan. Tapi ingat, pada waktu kita diberkati, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Bagaimana kita menggunakan harta kita akan sangat menentukan perjalanan hidup kita. Terakhir, lihat. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu, korban keselamatanmu, kambing dombamu, lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Maka kemudian Tuhan berjanji
Apa janjinya? Kita baca sama-sama 2, 3. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nanti Anda cari aja ya. Klik di konkordansi, mesbah, dan malaikat. Setiap kali ada mesbah, maka di situ ada malaikat. Jadi setiap kali kalau kita kemudian membangun mesbah dan mempersembahkan korban, Tuhan janji, aku akan datang kepadamu, aku akan berkati kamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada suatu hari maka Salomo datang ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Dan pada waktu Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran, maka apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri. Tuhan bertanya, Salomo, minta apa? Salomo berkata, gak minta apa-apa Tuhan, hanya minta satu, hati yang bijaksana. Nah, ini saya mau jelasin arti bijaksana. Seringkali kita berkata, saya dengar suara Tuhan. Tapi ternyata milih pacar salah. Saya dengar suara Tuhan. Ini nih yang akan jadi istri saya. Ini jadi suami saya. Salah. Saya dengar suara Tuhan nih. Saya mesti kemudian tinggalkan pelayanan dan kerja di sini. Salah. Loh, kok bisa begitu suara Tuhan? Kok bisa salah? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bijaksana dari kata hakma, artinya adalah yang pertama, skillful in administration. Dia ahli di dalam manajemen, dia ahli di dalam administrasi. Dia bisa mengurai kekusutan itu dengan ketelitiannya. Karena salah satu arti kata hakma itu adalah prudence, hati-hati dalam bertindak. Dan hakma yang kedua adalah skillful in strategic. Dia seorang Daud. Itu adalah seorang peternak tapi diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berperang. Dari mana kemampuan berperangnya? Dia tidak pernah sekolah di West Point. Dia tidak pernah masuk Akabri. Tetapi Tuhan memberikan hikmat sehingga dia memiliki strategi untuk berperang. Dan hikmat itu bukan lahir dari bangku sekolah. Karena Alkitab berkata, roh Allah ada padaku. Roh hikmat, roh kebijakan, roh pengetahuan. Semuanya itu is a spirit. Waktu seorang ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada orang itu kebajikan. Kebijaksanaan, pengetahuan, kemampuan untuk mengurai seluruh. 1 Raja-Raja 8 ayat 63. Waktu kemudian Salomo datang lagi untuk kali kedua. Dia persembahkan 22.000 sapi, 120.000 ekor kambing domba. Maka apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan turun. Imam-imam gak tahan tuh langsung sujud menyembah. Dan untuk kali kedua, Tuhan berfirman kepada Raja Salomo. Telah kupilih tempat ini sebagai rumah persembahan. Pada waktu kamu berdoa, maka aku akan mendengar doamu di situ. Dan seterusnya, dan seterusnya,
dan seterusnya. Siapa yang ingin bertemu Tuhan? Datang dengan sikap hati. Tuhan, saya mau dekat. Saya akan bawa persembahan saya. Mari kita siapkan persembahan kita. Segalanya yang ku miliki. Mari kita bangkit berdiri. Daripadamu kan ku bawa. Saya undang Yehanus. Yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak, kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi siang hari ini ya Bapak. Bicara bagi setiap kami, biar setiap firman yang sudah kami dengar menjadi rema bagi kami untuk melangkah, untuk kami bisa hidup. Bagaimana kami bisa hidup ingin lebih dekat lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mengumpulkan setiap persembahan. Persembahan umum, persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan. Biar Tuhan Engkau berkati Tuhan persembahan kami dan Engkau senang, Engkau dimuliakan Tuhan dari persembahan yang kami berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Bapak Ibu, kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu sudah menerima amplop yang diberikan tadi oleh Asher, maka Bapak Ibu silahkan memberikan persembahan di kotak-kotak yang telah disediakan. Dan Bapak Ibu yang ingin memberikan dalam bentuk transfer, QRIS juga bisa memberikannya dalam bentuk transfer. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki. kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Amin, amin, amin. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengirimkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu.
memberikan kami sebuah pencerahan, pemahaman, pewahyuan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang mendekat kepada Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan. Dalam hadirat-Mu biarlah Engkau mengubah hati kami Tuhan. Menjadi hati yang lembut Tuhan. Hati yang taat Tuhan. Sehingga semakin hari keserupaan kami dengan Kristus itu nyata. Di dalam perilaku kami. Di dalam tutur kata kami. Oh rapatakaya wasik ya Allah. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami mau selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan. Supaya hidup kami memberikan pengaruh. Untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Pakai kami semuanya. Urapi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu pemimpin kami, Pendeta Bambang Yonan. Kami mau bersehati memohonkan berkat untuk hamba-Mu ini. Kekuatan, kesehatan, panjang umur, hikmat, marifat, kebijaksanaan lebih lagi. Pewahyuan-pewahyuan yang baru Engkau berikan pada hamba-Mu. Supaya hamba-Mu ini boleh membawa umat datang kepada kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, memberkati hamba-Mu ini di dalam keluarga besarnya. Bersama istri terkasih, bersama anak-anak. Engkau menjaga, Engkau memagari hamba-Mu ini Tuhan. Dan Engkau menjauhkan dari segala cobaan dan godaan. Kami berdoa hamba-Mu ini akan terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kami telah menerima mujizat dari Tuhan. Kami telah menerima jawaban doa-doa kami pada hari ini Tuhan. Karena itu kami akan pulang dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan Yesus. Serta persekutuan, penghiburan, dan pertolongan oleh Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian mulai siang ini. Sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati berkata bersama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.